Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fajreti dengan NIM 20234029, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan memaparkan dua buah materi dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Video ini bertujuan untuk UAS Preservasi dan Konservasi yang diampu oleh dosen Ibu Desri Yeni, Esos, MIKOM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 12 yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Yang A. Pengertian penjilidan. Penjilidan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti semula atau seperti aslinya. Yang B. Istilah dan definisi penjilidan. Yang pertama, bahan penutup atau sampul ataupun cover, kumpulan bahan-bahan penutup, karton, dan tatahan yang disiapkan diletakkan pada blok buku. Yang kedua, blok buku, yaitu kumpulan lembaran termasuk naskah tercetak atau tertulis dan semua kertas yang ditambahkan oleh penjilidan buku yang akan atau telah dijilid. Yang ketiga, jahit lewat lipatan, metode mengkaitkan signatur yang terpisah dengan benang yang menembus lipatan dari bagian dalam kuras. Yang keempat, jahit samping, metode untuk mengamankan lembaran buku dengan benang dekat pinggiran jilid. Benang tersebut menembus seluruh ketebalan blok buku. Yang kelima, jilid ulang, proses menggantikan suatu jilid menggunakan metode original maupun baru dari penyatuan lembaran. Yang keenam, kertas berbuffer basah, kertas dengan pH 7 atau lebih, mengandung senyawa misalnya kalsium karbonat. Yang ketujuh, kuras, adalah susunan halaman-halaman buku atau majalah dalam selembar kertas besar. Yang kedelapan, lembar pelindung, yaitu lembar terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku. Yang C, yaitu tujuan penjilidan. Tujuan utama penjilidan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Tujuan lain dari penjilidan yaitu yang pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Yang ketiga, memudahkan penggunaan bahan pustaka. D. Menyiapkan penjilidan. Sebelum bahan pustaka dijilid, harus dilakukan persiapan dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan. Langkah penting dalam menyiapkan penjilidan antara lain yaitu yang pertama, penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang telah dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau pattern. Yang kedua, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi pattern, kemudian pattern itu digabungkan menjadi sebuah buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang ataupun kawat. E. Bahan ataupun sarana penjilidan. Yang pertama, kertas. Adapun urutan kertas penjilidan antara lain yaitu yang pertama, kertas conqueror dengan ukuran 61,5 dikali 86 cm, mengandung sedikit kandungan zat asam ataupun pH-nya di atas 7. Yang B, kertas casing Samson dengan ukuran 90 dikali 120 cm,
seperti pembungkus semen mempunyai pH agak rendah, kurang dari 7, yaitu bisa disebut dengan asam. Yang C, karton board dengan ukuran 65 dikali 75 cm dan 70 kali 100 cm. Yang D, karton millboard, board yang bebas asam, acid free dengan ukuran 0,65, 0,08, 0,092 dan 125 inci. Yang E, kertas marmer atau marble paper. Yang F yaitu bakram dan linen, terbuat dari campuran antara bahan kain dan plastik, sehingga agak ulet, lentur, juga kuat teksturnya. Yang kedua, peralatan penjelidan. Yang pertama, mesin potong semi otomatis. Yang kedua, mesin potong manual. Yang ketiga, alat potong board atau kacip, yaitu alat potong khusus memotong board, cover buku atau majalah secara manual dan satu persatu. Yang keempat, mesin bor atau pembuat lubang. Yang kelima, pres buku ataupun koran. Yang keenam, jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm. Yang ketujuh yaitu pisau potong atau cutter, 8 gunting, 9 tulang pelipat, 10 penggaris besi, 11 kuas, 12 palu, 13 gergaji, 14 pelubang atau pusut, dan yang ke-15 yaitu lem. 3 jenis-jenis penjelidan. Yang pertama, jilid hardcover. Jenis jilidan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, terkesan kaku dan tebal, dan lebih awet. Yang kedua, jilid soft cover. Jenis jilidan yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang delaminating. Yang ketiga, jilid kaye, cocok untuk jumlah halaman sedikit, contohnya majalah dan buku tulis. Yang keempat, jilid dengan tanda atau signature binding, memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibagi dalam kuras-kuras dan sebagainya, contohnya yaitu buku rujukan yang tebal, atlas, dan sebagainya. Yang kelima, jilid lem punggung, biasa digunakan untuk buku novel ataupun buku ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka dengan rata. Yang keenam, jilid spiral. Jilid spiral digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus, seperti laporan tahunan, laporan akreditasi, dan lain sebagainya. Jilid spiral ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu spiral plastik dan spiral kawat. Yang ketujuh yaitu jilid lakban, biasa digunakan untuk makalah, laporan diktat, dan sebagainya. Kelemahan jilid lakban ini adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka secara rata dan sukar untuk difotokopi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu materi pada pertemuan 16, penyiangan bahan pustaka. A. Pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Menurut Surtarno NS pada tahun 2006, penyiangan atau wedding koleksi adalah upaya pengeluaran sejumlah koleksi dari perpustakaan karena dianggap tidak relevan lagi, terlalu banyak jumlah eksemplarnya, sudah ada edisi baru, atau koleksi itu termasuk terbitan yang terlarang. Koleksi ini dapat ditukarkan dengan koleksi perpustakaan lainnya, dihadiahkan, atau dihancurkan untuk pembuatan kertas lagi. Sedangkan menurut Spiller dalam Putra Ideal pada tahun 2019, penyiangan diartikan sebagai kegiatan pemindahan koleksi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang B yaitu tujuan penyiangan bahan pustaka. Tujuan penyiangan bahan pustaka menurut Conredno pada tahun 2010 pada halaman 127 yaitu yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen.
Ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil ataupun sempit agar memperoleh tambahan tempat. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali informasi. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Yang C, fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan reputasi perpustakaan. Yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi. Yang keenam, mendapatkan masukan yang konstan pada kekurangan dan kelemahan, pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Yang D, manfaat penyiangan bahan pustaka. Manfaat penyiangan bahan pustaka menurut Putra Ideal yaitu pada tahun 2019 antara lain, yang pertama, bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia, maupun fisiknya. Yang kedua, mengurangi kepadatan koleksi. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Yang E, kriteria penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan ataupun kondisi. Yang kedua, penyiangan berdasarkan volume berlebihan ataupun duplikat. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten miskin. Yang keempat, penyiangan berdasarkan bahasa. Yang kelima, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari bahan pustaka. Yang ketujuh, penyiangan berdasarkan usia koleksi. Yang kedelapan, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. Yang kesembilan, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. Yang kesembilan, penyiangan berdasarkan pola penggunaan dari bahan pustaka. Yang F yaitu sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Ideal pada tahun 2019 adalah yang pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu register dan daftar buku. Yang keempat, yang ketiga, sarana yang menunjang dalam melaksanakan penyiangan koleksi. Kemudian, menurut Yulia Yuyu dan Janti Gustinawati Sujana dalam Robinson pada tahun 2020, prosedur penyiangan bahan pustaka sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi. Yang kedua, pencabutan kartu katalog buku. Yang ketiga, pengecapan. Yang keempat, penyusunan buku di gudang. Dan yang terakhir yaitu membuat berita acara. Yang G, kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Winato dalam Suryantisri pada tahun 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan, yaitu sebagai berikut. Yang A, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang B, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Yang ketiga, atau yang C, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang D, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Selanjutnya, adapun contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan, yaitu contoh dari kegiatan preservasi berupa kegiatan deasifikasi. Kegiatan deasifikasi ini adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. Kemudian adapun laminasi, yaitu melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi lebih awet. Kemudian contoh dari kegiatan konservasi yaitu berupa menambal, menyambung, dan penjilidan bahan pustaka. Untuk lebih mengetahui cara deasifikasi dan laminasi, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Di situ saya mempraktekkan cara laminasi dan juga cara penjilidan bahan pustaka.
Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.